Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi sama kita di podcast yang pastinya ditunggu-tunggu oleh seluruh mahasiswa FEB, podcast terbaik yang ada di muka bumi di Nusantara Indonesia ini. Ngobas di episode ke-15 ini kita 16. Oh, 16. Oke, sorry. Ternyata 16. Saking banyaknya episode jadi saya lupa teman-teman ya. Sorry. Ya. Di episode ke-16 kali ini kita kedatangan tamu dari unit lagi. Kali ini kedatangan dari PBS, especially Minibank. Tepuk tangan untuk teman-teman Minibank. Ada wajah baru lagi nih untuk host-hostnya nih. Ini kita kedatangan Mbak Nafazila juga nih. Bisa diperkenalkan Mbak Nafazila? Oke, baik. Halo Sobat Ngobas, saya Nafazila Wahyunir Asri. Saya dari Studio Marketing dan Entrepreneurship. BTW Dejan, aku seneng banget nih kali ini karena hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi host dari acara Ngobas yang memang tamunya ini selalu spesial di setiap episode-episodenya. Ya nggak, betul nggak? Bener banget. Betul banget kan? Yoi. Nah kali ini boleh nggak di-spill nih, kan ini udah ada jajaran cantik-cantik, terus ada yang satu lagi cowok yang Masya Nyempil Allah ya? aduh gagal fokus nih Dejan, gimana nih? Mungkin boleh diperkenalkan dulu mungkin nih ya. Iya, Oke. betul. Dari siapa dulu mungkin ke Mbak yang Iya, di satu samping. sana? Oh ya boleh ketum dulu boleh. Oh iya, Silakan. ketumnya dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ike Nurmaya Devina. Saya merupakan mahasiswi dari program studi perbankan syariah angkatan 2020. Dan pada kesempatan kali ini saya selaku dari ketua laboratorium Minibank Syariah. Nice. Mungkin ke tepuk tangan dulu mungkin. Ya ke Mas Tanzil mungkin. Boleh di-spill. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, perkenalkan nama saya Tanzil Ilham. Saya juga sama, merupakan jurusan perbankan syariah angkatan 2020. Dan saya dalam struktur dari Minibank ini sebagai wakil ketua. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatul Widat. Saya dari angkatan 2019, jurusan perbankan syariah. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Cahaya Sutisna dari Perbankan Syariah juga angkatan 2019. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Fatmaningrum dari Perbankan Syariah juga, yang sebagai pengurus Minibank Februnisma. Ya ini kedua kalinya untuk Mbak Lutfia ya datang di podcast Ngobas ini ya. Benar. Ya, betul. Benar. Sebelumnya mewakili IDD. Ya, betul. Ya, betul sekarang. Ya. Mungkin kita langsung bahas nih. Kita kan dari tadi disinggung Minibank gitu. Iya, Ya. benar sekali. Tak kenal maka tak Benar sayang. banget. Jadi kita harus tahu nih, apa sih unit Islamic Bank Laboratory atau dikenal dengan Minibank? Minibank. Kenapa juga disebut Minibank ya kan Betul, Dejan? betul, Kamu betul, juga betul. pengen tahu Penasaran kan? banget Iya. teman-teman ya. Ya udah, kita lanjut ke ngobrol kita ya hari Yoi. ini. Mari kita kupas tuntas tentang Minibank hari ini. Yoi. Mungkin dari koordinator ya, tadi Mbak Ike ya koordinatornya ya. Kita boleh nggak sih tanya apa sih Islamic Bank Laboratory atau Minibank ini dan perannya tuh apa gitu loh di Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Oke, mungkin langsung saya jawab ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Fakultas Ekonomi juga terdiri dari 3 jurusan. Ada akuntansi, manajemen, dan juga perbankan syariah. Maka untuk di perbankan syariah sendiri ada yang namanya Laboratorium Minibank Syariah. Yang mana lab ini didesain seperti pada bank umumnya, yang mana ada fasilitas untuk teller, customer service, dan juga penunjang fasilitas lainnya gitu. Ya, kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya itu apa aja sih kira-kira? Apa yang dilakukan di Minibank? Terus ya tadi fungsi atau penunjang apa yang diberikan Minibank terhadap mahasiswa-mahasiswa FEB gitu. Oke, mungkin gini, misal kalau namanya di bank gitu kan ya, bisa digunakan sebagai pembukaan rekening, misal bisa bentuk tabungan wadiah ataupun mudharabah gitu kan, atau mungkin penyetoran tunai. Kalau misal di FEB ini juga, kita juga bisa memfasilitasi misal dari FEB melakukan pembayaran tunai terkait praktikum mereka gitu kan. Jadi mungkin dalam
kesempatan kali ini mungkin lab dari Minibank ini masih terfokus pada memfasilitasi dari seluruh mahasiswa ekonomi dan bisnis untuk memberikan fasilitasi berupa penyetoran tunai tadi untuk membantu dari praktikum mereka gitu. I see. Jadi berupa apa namanya ya, memfasilitasi mahasiswa sendiri gitu ya, lebih ke dominan mahasiswa gitu. Iya betul. Untuk perannya nih Kak Ike, itu buat mahasiswa jurusan perbankan syariah sendiri atau ada juga nih dari mahasiswa manajemen dan akuntansi? Seperti yang kita ketahui bahwa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada 3 jurusan ya kan Betul. teman-teman. Ya. Oke. Butuh mic. Oke. Dari sini kita ketahui bahwa 3 jurusan ini kan pasti akan membutuhkan dari masing-masing unit di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Apakah unit Minibank ini juga berperan kepada mahasiswa di seluruh Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Oke, bisa berperan dalam artian tadi kan sudah sempat saya singgung ya terkait memfasilitasi dari mahasiswa ekonomi melaksanakan praktikum. Contoh kalau misal di jurusan manajemen maupun akuntansi mata kuliah operasional keuangan syariah. Nah, mereka juga bisa menggunakan lab ini untuk membantu praktikum mereka gitu. Kemudian kalau misal di perbankan syariah, kita ada mata kuliah yang namanya praktik Minibank 1 gitu kan. Yang mana di mata kuliah ini kita akan praktek sebagaimana peran seorang teller maupun customer service pada umumnya gitu. Oke, berarti ini lebih ke praktek dalam perbankan ya, maksudnya struktur perbankan itu lebih dipelajari, maksudnya di perbankan syariah juga pendalaman lebih berfokus ke ya mahasiswa PBS gitu lah untuk praktik bank dan lain-lain. Kalau misalnya mungkin kalau di manajemen kita menyinggung juga ya sedikit-sedikit, kayak misalnya kita ada matkul ekonomi Islam, terus apa ya, etika bisnis dalam Islam, ya itu juga menyinggung soal ya perbankan syariah itu gitu. Ya. Kita mungkin ke pengelolaan nih mungkin ya. Maksudnya siapa aja sih yang ada di dalam Minibank ini dan strukturnya atau fungsinya orang tersebut. Nah, itu apa aja nih, mungkin bisa dijelasin Mas Tanzil mungkin? Ya, gantian. Oke baik, izin menjawab ya. Sebelumnya saya ingin memberitahukan terlebih dahulu bahwasanya terkait Minibank ini berdirinya itu pada tanggal 11 Juni 2021, yang mana ini bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia. Ini sebagai bentuk penguat bahwasanya Minibank ini sudah sesuai dengan standar bank pada umumnya, yang mana kita lengkapi fasilitasi untuk fasilitas mahasiswa yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang ini. Nah, dari segi fungsi atau pelayanan bahwasanya di sini Minibank ini hadir untuk memberikan pelayanan dan penunjang bagi mahasiswa. Semisal mahasiswa ini melaksanakan praktikum, di mana di dalam Minibank ini ada role player, di mana kita sebagai mahasiswa bisa melakukan sebagai berganti peran sebagai teller ataupun customer service. Dan juga kita menyediakan bahwasanya ada sistem operasional yang sudah sesuai dan standar Bank Syariah Indonesia seperti itu. Luar biasa sekali ya teman-teman ya. Maksudnya bukan hanya praktek doang atau dalam pembelajaran doang, tapi ada penunjangnya gitu. Ada lembaga yang apa ya, yang ngarahin nih, yang ayo gini loh caranya ya gitu kan. Dalam hal ini adalah BSI gitu ya. Iya, teman-teman. betul sekali. Ya walaupun untuk operasional memang belum optimal ya, karena memang baru berdiri di tahun 2021 dan kemudian kita 2022 baru melaksanakan kuliah offline. Oh iya ya. sih, bener sih. Iya, jadi 2023 ini kita dari Minibank ini benar-benar berupaya semaksimal mungkin nih. Ya, gitu ya, seperti gitu ya. Kok tahu banget nih kayaknya Mbak Nafa. Aduh, Mbak ya, Nafa saya tahu orang banget dalam Oh nih. siap. Ternyata Mbak Nafa ini juga, kalau teman-teman mau tahu, Mbak Nafa selain menjadi anggota dari Studio Marketing and Entrepreneurship yang sangat luar biasa ini, Mbak Nafa juga terbagi, dibagi-bagi gitu Di beberapa unit-unit unit lain. nih, Ya, saking salah satunya. asiknya saya pengen menjelajah Fakultas Yoi, Ekonomi dan yoi. Bisnis yang ada beberapa unit, saya mencoba nih, dari unit Minibank saya coba, di SME pun saya coba gitu. Iya. Ya, kita lanjut nih Decan. Boleh. Mbak Oke. Nafa. Jadi tadi sudah dijelaskan ya untuk pengalaman di internal, untuk tugas-tugas
atau operasional yang dijalankan di Islamic Bank Laboratory atau mini bank ini memang sudah jelas ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, tentunya kita mau tahu nih pengalaman-pengalaman internal apa aja nih yang dijalankan oleh mini bank selaku unit, salah satu unit. Peran dari teman-teman di partisipasi apa aja yang sudah dilaksanakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Boleh tahu nggak ini? Boleh dijelaskan nih siapa nih? Ya, mungkin dijelasin. Mbak Friska dulu nih mungkin nih. Ya, silakan. Baik, kalau untuk partisipasi kita dari mini bank, kalau dari aku sendiri kemarin kita udah berhasil untuk submit paper ya di ajang International Conference. Waktu itu paper yang saya angkat berkenaan dengan keuangan fintech, yaitu financial technology yang bergerak dalam syariah. Waktu itu temanya itu kebetulan mengangkat digital business, jadi itu kan masih relevan ya. Nah, waktu itu pelaksanaannya di UIN Sunan Ampel Surabaya pada saat itu. Jadi kita sudah sampai submit paper. Wah, tepuk tangan untuk Mbak Friska nih. Ya. Ya tentu ini ya, maksudnya teman-teman kalau misalnya mau tahu nggak cuma IDD aja yang bisa atau berpeluang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan internasional, tapi di seluruh unit mahasiswa selagi kalian mau mempunyai keinginan gitu ya teman-teman, ya pasti punya banyak kesempatan-kesempatan nih yang diberikan oleh fakultas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan internasional gitu ya teman-teman ya. Ya. Mungkin kita kulik-kulik dulu nih ya, atau ke semuanya dulu. Mau kulik-kulik di satu dulu atau ke semuanya dulu ya? Kayaknya kita satu-satu aja dulu Boleh. deh. Kita kan kepo ya, Benar, gimana benar. mereka ini kan masing-masing memang anggota unit mini bank, tapi tentunya mereka juga punya pengalaman-pengalaman lain gitu. Ya, Oke. mungkin move ke siapa dulu mungkin? Ya. Baik, terima kasih. Untuk partisipasi saya sendiri kurang lebih sama dengan Friska, akan tetapi dalam hal ini saya mengikuti international konferensi di salah satu universitas di Padang, di mana sebelum itu 1 bulan sebelum pelaksanaan itu Kaprodi Perbankan Syariah itu memberikan suatu paper atau suatu poster ke grup, kemudian ayo siapa yang mau ikut. Nah, dari sini saya udah inisiatif, wah kayaknya seru nih, kita bakal ketemu beberapa penyedia paper atau beberapa pewawancara, semuanya pasti memiliki paper-paper yang sangat berkualitas. Nah dari sini awalnya minder, tapi dari Kaprodi sendiri itu memberikan support yang sangat mendalam. Ayo gak apa-apa, ayo ikut. Ya udah kayaknya bakal seru nih. Ya udah kita dari situ ikut untuk mendaftarkan diri yang dari paper yang saya buat ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Kebetulan untuk tema yang diangkat dalam Universitas di Padang itu mengenai ekonomi Islam, jadi sangat relate lah sama jurusan kita gitu. Jadi kita ada inisiatif untuk ikut begitu. Ke Mas, ya mungkin mana Pak? Ada mau Keren dimulai? banget sih. Berarti kan secara tidak langsung kita diberikan penjelasan bahwa dari pihak dosen, kemudian dari Kaprodi, bahkan dekan ya selalu memberikan dukungan bagi kita seorang mahasiswa Sangat, gitu ya. Betul. Untuk terus menginternasionalisasi. Betul. Internasionalisasi. Gugup saya, gugup. Benar Ya. ya. It's Sana, okay, it's okay. Sorry. It's a first Kita time. relax. Ya. Oke. Ya. Internasionalisasi. Ya. Oke. Internasionalisasi. Oke. Oke, udah cukup. Jaya. Kita nggak selesai nih kalau bahas internasional ya. Ya. Kita lanjutin aja pembahasan Lanjut. deh. Mas Tanzil nih mungkin nih. Iya. Jadi selain Iya. pengalaman internasional nih ya, perlu diketahui bahwa mahasiswa PBS ini terkenal dengan mahasiswa yang gemar mengikuti program MBKM deh, Chan. Wah, keren Iya, banget tuh, keren banget. Keren banget mereka ini di tahun 2022 bahkan ada 17 hingga 19 mahasiswa yang dinyatakan itu lolos banyak di sih. beberapa program MBKM. Nah, di antara Salah satu. 5 orang yang ada di sini semua itu pernah lolos ya kan ya. Yoi. Pernah lolos di beberapa program MBKM. Mungkin kita bisa kulik-kulik Kulik-kulik nih. nih. Ya, kan program MBKM itu juga perlu digalakkan Yoi. gitu ya Yups. untuk mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mulai dari mana nih enaknya? Iya. Oke, bebas. mulai dari Lutfia Lutfia dulu. ya. Oh ya, Lutfia ini juga kemarin beberapa di tahun 2021 juga pernah menjadi mahasiswa student exchange. Ya, student exchange di Coba.
di semester 4 ya, saya pernah menjadi awardee di student exchange ke Tarlac Agriculture University ya, selama 1 semester secara online sih. Dan itu ya. Iya, Ya, termasuk MBKM. Ya, salah satu. Nah, oke mau. Silakan ngomong nggak apa-apa. Ya, ya di sini salah satunya yang saya baca Mbak Lutfia ini pernah menang lomba juara 2 International Mobility Student Competition University Saint Islam Malaysia. Nah di 2022 ya. Oh betul, Itu, betul, ya. betul. Nah itu gimana tuh maksudnya? Itu partisipasiku sebagai GIES ya Kak. Jadi Oh iya sih, iya. It's okay. Ya itu part of mahasiswa perbankan syariah juga. Jadi boleh ya saya bahas Boleh ini? nggak apa-apa. Oke. Itu sebenarnya saya mau cerita mungkin itunya ya. Kayak mekanisme lombanya gitu mungkin. Itu student mobility sebenarnya dari berbagai negara, terus mereka diacak gitu. Jadi saya satu tim sama orang yang sama sekali nggak kenal gitu. Dari situ saya sama satu anak Indonesia dan satu anak Malaysia. Di situ kita meraih, itu kan bisnis plan, lomba bisnis plan ya. Oh, iya. Jadi dari berapa tim kemarin? Oh ya, intinya dari fakultas ini ada 2 yang menang. Yang satu menang juara 1 timnya. Nah, aku yang kedua. Siapa tuh yang juara 1? Yang pertama Baby. Baby Baby anak akuntansi. Timnya juara 1. Kumalasari. Iya betul Baby Kumalasari bukan. Oh, bukan. Baby beda dong. Sorry. Timnya juara 1. Nah, timku juara 2. I see. Dan itu tingkat internasional ya. Jadi Yoi. itu cukup Wah sekali dong. impresif. Ya mungkin kita lanjut nih ya Mbak ke Yap, betul. Mbak. Oh ya, terus untuk yang terbaru kalau nggak salah di tahun ini Lutfia juga akan berangkat di bulan Oktober itu ke Taiwan deh, Chan. Yoi. Ya, mungkin Cukup bisa iri, cerita sedikit. cukup iri. It's okay. Kok yang iri kamu ya? It's okay. All good. No. Ya, sebenarnya kita berangkat bareng Decan. Maksudnya ya kita berangkat dari awal, dari start itu bareng Decan. Tapi sayang sekali, It's itu kayak It's okay. nyusul. Insya Allah. Insya Allah. Ya, diceritain Iya, itu mungkin sih. persiapannya mulai dari. Oh, kita lagi ya. nunggu visa sekarang. Wow. Itu aja sih. Lagi nunggu visa ya. Persiapannya sama persiapan Sudah masuk personal. ke visa ya. Nggak boleh iri. Kamu Boleh nanti iri, ada nggak jatahnya boleh iri. sendiri deh, Oke, Chan. It's okay. Aku mau reveal juga karena di tahun 2022 kemarin ya, waktu e-basic ya kan sih? Yep. 2021. Nah, Minibank juga Yep. berpartisipasi pada front group discussion pada saat itu bersama peserta inbound mobility dari UTHM. Iya. Di situ Minibank juga mempresentasikan sistemasi di Minibank di front group discussion itu, dan ya Benar. levelnya juga internasional. saat UITM itu. juga nggak sih tahun Kenapa? 2022, 2023? Itu UITM juga berpartisipasi nggak belum? Itu berpartisipasi di apa namanya? Kegiatan FGD Ya, sama yang ke itu itu loh. community Nah, service, ya, ya. community service. I see. International community, Community service. service. Yang ke Coban. Kok Coban Coban sih? sih? Pujon. Coban. Sorry. Kan nggak tahu. Sorry. Saya kan bukan orang Itu Malang. Minibank juga Iya. tidak berkecimpung di situ juga. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa kegiatan di Minibank itu selain partisipasi dari mahasiswanya yang Bener. ikut gempar di kegiatan internasional gitu, tapi kita teman-teman Minibank itu juga aktif dalam kegiatan internasional yang diadakan oleh Fakultas Fakultas. Ekonomi dan Bisnis tentunya. Benar. Yap. Kita lanjut nih, kita kulik-kulik lagi Iya, betul. masing-masing anggota daripada Minibank. Minibank. Lanjut deh, Chan. Mbak Lutfi, ya, Mbak Ika mungkin lanjut nih ya. Di sini saya baca teman-teman ya, karena saya riset nggak sebenarnya dikasih nafas sih, cuman ya. Ya Mbak Ika ini sebagai koordinator Minibank tentunya yang lolos program MBKM PMM 2022 ke Bali waktu itu. Bali. Tentunya bukan cuma liburan ya, pasti belajar banyak sekali di sana ya. Harus belajar Harus dong. belajar, tidak cuma liburan. Ya, mungkin bisa diceritain nih di PMM itu ngapain aja, terus program-program yang Apalagi dilakukan yang di situ. Bali ya. Oke,
Oke, mungkin di program pertukaran mahasiswa ini selain kita juga istilahnya belajar ya, pindah kampus dan juga saya sempat juga pindah jurusan gitu kan, karena memang posisi di Bali itu kampusnya istilahnya teknologi gitu khususnya, nggak ada fakultas ekonomi dan juga lain sebagainya. Dan kebetulan waktu itu saya masuk di jurusan sistem komputer kalau nggak salah, ya. Nah di situ saya bisa belajar terkait data analyze gitu, yang mungkin masih sedikit berhubungan lah dengan jurusan kita ekonomi gitu kan. Kemudian selain kuliah apa aja, kita ada yang namanya istilah modul Nusantara ya, kegiatan yang mana kita bisa mengeksplor kegiatan di Bali. Oke, I see. Menarik sekali ya teman-teman ya. Kegiatan di Bali mungkin apa ya? Selain belajar itu kan pasti ada community service di sana atau gimana? Ada betul. Ya betul. Itu Biasanya kalau kita di sini kan kalau misal kemarin kan katanya Lutfia ada community service dari internasional ya gitu. betul. Nah kita juga sama di sana. Jadi kita sebagai peserta, kemudian kita juga ada LO-nya di sana yang menemani kita untuk belajar eksplor kebudayaan Bali Dan gitu. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Ya itu ya. Kita sebagai mahasiswa juga dituntut karena ada program pemerintah yang namanya MBKM Merdeka Belajar, dan itu teman-teman perlu nih kayak mencari tahu atau mengulik-ngulik tentang ilmu-ilmu lain. Kita dibebasin, teman-teman dibebasin dibebasin secara luas, terserah kita mau belajar di mana. Maksudnya ya itu menarik sekali teman-teman. Jadi kita nggak cuma stagnan di satu fokus di satu ilmu tok gitu ya. Jadi kita bisa Menjelajah ilmu ilmu baru. baru. Iya. Contohnya ya nggak hanya dari program MBKM aja, tapi kan di fakultas sendiri dari unit-unit itu sebenarnya termasuk MBKM kalau misalnya boleh bilang ya teman-teman. Kayak Merdeka Belajar kalau misalnya kalian masuk manajemen misalnya. Manajemen kan ya kita berfokus pada manajemen seperti keuangan, MSDM dan lain-lain kan. Disinggung tentang ekonomi Islam sedikit sekali. Maksudnya tidak terlalu membahas tentang ekonomi Islam itu pun meluas begitu ya. Tidak terlalu spesifik ya. Nah, itu dengan kita masuk mungkin ke mini bank dan lain-lain, di situ kan pasti ada program-program yang pembelajaran tentang ekonomi Islam yang lebih spesifik dan lain-lain. Nah, itu kan termasuk dalam Merdeka Belajar begitu ya, teman-teman. Iya benar sekali. Jadi cara untuk bagaimana nanti kita di bank itu dengan simulasi yang ada di fasilitas yang disediakan di unit mini bank itu memang cukup sangat kompeten gitu, membuat kita itu belajar dengan baik gitu loh. Benar. Oke, lanjut. Itu tadi pengenalan dari pengalaman dari Kak Ike ya, program MBKM di Bali. Nah, kebetulan di tahun 2023 ini Kak Ike ini juga mengikuti program MBKM MSIB dan dinyatakan lolos di BTPN Syariah. Nah, program BTPN Syariah ini kira-kira nih dari Kak Ike nih ya, untuk lolos menjadi mahasiswa MBKM di program MSIB di BTPN Syariah ini kira-kira apa ya? Maksudnya ada nggak dari apa yang didapatkan dari mini bank kemudian disalurkan di program tersebut gitu? Ada nggak gitu? Bekalnya lah istilahnya. Ya, mungkin gini ya, karena juga MSIB-nya saya tuh kemarin lolos di BTPN Syariah gitu kan. Nah posisinya sebagai fasilitator pendamping remote site gitu. Istilahnya kita mendampingi para nasabah yang memiliki UMKM di desa masing-masing gitu. Jadi kita di sana bisa misal membantu kayak dalam mempromosikan, mungkin kita juga bisa memberikan materi atau pembekalan terkait bagaimana sih cara UMKM itu bisa lebih berkembang gitu, lebih bisa istilahnya dikenal secara lebih luas gitu. Jadi lebih ke pendampingan nasabah gitu. Oke, tentunya untuk menjalankan program tersebut Kak Ike sendiri sudah ada bekal ya, bekal yang tentu dibawa dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan di mini bank gitu. Oke, kita lanjut ke anggota yang lain, biar teman-teman yang kepo-kepo, apalagi yang cowok ini ya satu. Bener. Ini ada One satu man show. cowok, One man show. Ada satu cowok yang jadi primadona ya di sini di anggota ini. Mungkin bisa cerita-cerita. Nah, kebetulan dari saudara Tanzil ini juga menjadi saudara ya, benar ya? Benar. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Dan tidak ada yang benar. Ada yang benar, tidak ada yang salah. Oke.
Ya. Saudara Tanzil ini juga di tahun 2022 lolos di program MBKM PMM di universitas yang ada di Aceh gitu. Jadi mungkin bisa sharing-sharing sedikit gitu Yoi. pengalamannya di Aceh. Apakah lebih enak di Aceh atau di Malang? Waduh, Kan nggak tentu tahu di Malang kan ya. dong. Oh, itu Tentu tuh di Malang ya. Lebih dingin. Yo. Ya mungkin. Oke, mungkin sedikit cerita ya atau banyak ini gak apa-apa. Banyak nggak apa-apa. Oh, Oke. Punyamu Mungkin ini podcast. Ya, sebelumnya mungkin saya apresiasi sekali ya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya dekan kita gitu kan, dan juga Kaprodi yang selalu memberikan informasi yang sangat fast sekali gitu, yang sangat cepat sekali, dan mendorong kita untuk mengikuti kegiatan baik dari kancah nasional apapun internasional. Nah ini sangat luar biasa sekali karena saya juga mengikuti MBKM dan alhamdulillah saya lulus program pertukaran mahasiswa di Aceh. Nah kalau berbicara tentang Aceh ya, ini merupakan daerah yang sangat ujung gitu kan, Yoi. ujung barat gitu di Indonesia. Nah daerahnya itu sangat ya luar biasa, banyak kebudayaan yang baru yang saya temui, baik dari sukunya gitu kan, karakternya juga gitu, dan banyak juga fasilitas-fasilitas yang baru di sana itu. Nah sehingga saya juga menarik sekali itu tertantang untuk bisa datang ke Aceh tersebut. Karena memang ini juga rekomendasi dari Kapolri saya sendiri seperti itu. Luar biasa ya Pak Harun ya. Pak Harun top emang. Maksudnya rekomendasinya tidak pernah gagal nih. Ya bukan cuma untuk mahasiswa perbankan syariah, untuk ke prodi-prodi lain ya. Ya mungkin program-program yang dijalanin di PMM itu bisa dicerita tadi kayak Mbak Ike kan ada pendampingan atau community service dan lain-lain ya mungkin di Aceh. Oke. Untuk programnya mungkin sama ya, di mana kita ada modul Nusantara, kita berkunjung ke tempat-tempat sejarah dan tempat-tempat yang memang memiliki makna, sehingga kita itu belajar bukan hanya dari sejarah tentang berdirinya Aceh, tapi belajar juga tentang kayak kebudayaannya, tari gitu kan. Dan di sana banyak sekali yang memang saya pelajari dan sangat berbeda juga daerah Jawa dan daerah ujung itu sangat berbeda tentu, gitu. tentu, ya. Itu sih menarik sekali ya teman-teman ya, dari program ya mulai dari tadi Bali ke Aceh, jadi kita tidak berkutik-kutik di Malang tok gitu ya teman-teman. Iya benar. Jadi program-program MBKM ini memang kalau dirasa teman-teman kayak nggak seru nanti kita ribet ngurusnya dan lain sebagainya. Jangan khawatir, Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu Iya. selalu mendukung program-program Iya. mahasiswanya ya. Benar. Semuanya lah pokoknya didukung penuh sama fakultas. Kalau misalnya kalian mau gerak, mau ada dorongan teman-teman untuk aktif ya benar ya, pasti didukung penuh sama fakultas itu ya teman-teman. Mungkin kita move nih ke Mbak Widat. Iya. Mbak Wardatul Widat ini ya salah satu anggota Mini Bank yang dulunya juga lolos di program MBKM Bener. bagian MSIB, yaitu magang di pasar besar ya. Wow. Ya di tahun 2022 nih, dan juga di tahun 2022 juga itu jadi mahasiswa PMM di Aceh. Ya benar ya, di Aceh. Boleh nggak nih share ke teman-teman Ngobas nih, teman-teman Ngobas biar tahu bahwa kegiatan MBKM di MSIB dan PMM dari mahasiswa di unit Mini Bank itu seperti apa? Yoi. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya mengikuti beberapa program dari Kampus Merdeka ya. Jadi awal mula saya kenal Kampus Merdeka ini ya dari Kaprodi. Sebelum booming di kampus-kampus mensosialisasikan terkait Kampus Merdeka, saya udah daftar. Kemudian setelah daftar, udah nyoba di semester 4, udah nyoba daftar MSIB, tapi udah mendaftarkan diri ke semua perusahaan, di beberapa perusahaan, gak keterima. Akan tetapi semenjak saya semester 5 daftar lagi gak keterima lagi, kemudian semester 6 saya mencoba daftar lagi di MSIB dan alhamdulillahnya keterima di program PMPR, jadi Penggerak Muda Pasar Rakyat, di mana nantinya di program itu kita didampingi oleh Dinas Perdagangan Kota Malang, kemudian kita juga didampingi oleh Kementerian Perdagangan RI langsung. Nanti di situ kami akan mendampingi pedagang-pedagang untuk bagaimana
memasarkan pedagang mereka menggunakan kris, kemudian bagaimana retribusinya dan lain-lain. Dan alhamdulillahnya untuk apa yang telah saya pelajari di MBKM ini saya cantumkan dan saya realisasikan, konversikan dalam skripsi saya. Tepuk tangan. Luar biasa. Tepuk tangan. Bermanfaat juga program Yoi. MBKM Alhamdulillah. dijadikan sebagai skripsi Iya, ya. Kak, ya? benar, Iya. benar, benar, Mantap, benar. mantap, mantap. Nggak cuma MBKM sih. Kita international conference juga itu Benar. sangat berpengaruh terhadap skripsi karena Iya. sepengalaman saya ikut international conference, maksudnya kita kan didatangi dari beberapa kampus luar yang tentunya punya inovasi-inovasi judul dan riset-riset ya. Di situ kan pasti banyak tuh paper-paper yang diajukan di international conference ya. Menambah Itu wawasan baru benar, gitu ya. maksudnya kan Kita lebih tahu, oh paper Iya. yang bagus tuh kayak gini. Benar, Kekurangan paper kita, oh ternyata kekurangan paper kita tuh kayak gini, iya, gitu-gitu. Bisa presentasinya tahu. dari cara Heeh. presentasi itu juga, Benar. wah itu sangat berpengalamannya ya. Iya. Ngomong-ngomong international conference, nah Yuk. Mbak Widat ini juga pernah ikut second BGCS bacanya, Oh, ya, itu di, Balai yang Gadang, tadi universitas di Iya. salah satu di Padang. Balai Gadang Annual International Conference on Islamic Benar. Economic and Science. Nah itu Iya. bisa diceritain nggak paper apa yang disubmit di sana, terus sistem online offline presentasinya, terus mahasiswa-mahasiswa yang berpartisipasi di sana itu dari mana aja? Nah, mungkin bisa diceritain Mbak Widat. Nah dari international konferensi ini itu kan informasi di share-nya sama Kaprodi itu 1 bulan sebelum pelaksanaan. Jadi pelaksanaannya itu tanggal 27 Juli kemarin. Nah sebelum 1 bulan itu kami disuruh persiapan sama Kaprodi, kemudian kami untuk inisiatif ikut. Habis itu ya itu awalnya kita minder soalnya pastinya di international conference itu banyak sekali penyedia paper ataupun yang submit juga dengan paper-paper yang tentunya sangat berkualitas ya. Dengan paper saya yang ini ya udah setelah mendaftarkan diri ya agak minder, tapi gak apa-apa. Setelah ada banyak teman-teman, bukan hanya saya, tapi sekitar 5 orangan itu juga mengambil di salah satu univ di Padang itu. Kemudian setelah daftar ini secara online, habis itu setelah daftar 1 minggu setelah penyubmitan paper itu ada pengumuman. Akan tetapi untuk teman-teman saya udah masuk semua dalam grup, tapi saya kok belum. Terus teman-teman saya ada, tapi kan ada kan kalau lulus paper itu ada LOE-nya, LOA-nya kayak gitu. Terus di grup itu ada LOA saya, tapi di email gak ada. Terus saya refresh terus, kok gak ada. Ternyata 1 jam setelah teman saya ngomong ada di bagian spam di email itu. Alhamdulillah ya Allah keterima. Kan ada kan ada seleksi papernya. Alhamdulillah paper saya keterima dan pelaksanaannya pada tanggal 27 Juli kemarin. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Itu dilaksanakan secara online dan banyak sekali teman-teman dari universitas lain begitu. Itu paper yang disubmit bakal di publish jurnal atau gimana? Atau hanya best paper yang di ini? Kayaknya bakal bakal di best paper aja, gak bakal di submit. Publish journal. Oke. Benar. Iya. Dan paper yang saya sampaikan itu terkait dengan judul skripsi saya. Ah, Lagi-lagi skripsi lagi-lagi saya. skripsi. Benar. Bener-bener. Iya. Memang Mbak Widat ini kan baru sidang kemarin. Woi, kita ucapkan selamat dulu, teman-teman. Iya, selamat untuk Mbak Widat ya. Jadi masih terbawa suasana serunya untuk kehektikan Iya. skripsi. Semoga menyusul ya teman-teman ya. Kita amin. Semoga kita semua Kita semua menyusul. Kita Amin, menyusul. Oke. Kita ke Mbak Friska nih mungkin Yep. ya. Lagi-lagi pengalaman internasional lagi. Iya benar sekali. Di Malah dua- ini lebih banyak deh Chan. Benar. Di 2000 Banyak banget ini. ya, di 2021 kalau nggak salah. Ya itu Iya. itu mobility di Samara University Rusia. Itu kan ya. Bisa diceritain mungkin langsung ke Mbak Friska nih. Dari Samara dulu ya ini. Jadi pada saat itu kalau nggak salah saya masih semester 3 ya di situ. Itu merupakan pengalaman pertama saya di pengalaman internasional. Pada saat itu mobility, transfer kredit selama 1 semester di Rusia. Mata kuliah yang saya ambil mengenai Russian language. Jadi kita belajar sedikit nih tentang bahasa Rusia itu kayak gimana selama 1 semester bersama ada beberapa mahasiswa FEB lainnya juga yang berpartisipasi. Programnya itu secara online dan kelasnya dari pengalaman itu tuh kita jadi bisa lihat nih bagaimana sih sistem pembelajaran di Rusia dan kita bisa mengambil hal baiknya itu
dan bisa dibandingin nih dengan pembelajaran yang diterapkan di FEB Unisma. Jadi dari program-program student exchange itu juga kita jadi bisa belajar bagaimana caranya kita mempelajari hal-hal baru dan belajar untuk mengungkapkan apa ya? Mengungkapkan pendapat kita dalam pembahasan hal-hal baru tersebut gitu. Oke, keren banget emang dari semester 3 sudah mulai menjajaki dunia internasional bener. gitu. Yang kita semester 3 masih online ya Dejan ya. Iya betul. Tapi tidak apa-apa. Angkatan Di situ kan kita corona. bisa tuh. Dari situ semester 3 kayaknya. Iya sama kan kita di. Kita semester 3. Iya kamu juga. Oh iya, kita semester 1 ya. Ya itulah pokoknya itulah, ya, itu ya. itulah. masih maba-maba imut ya. Iya, semester 1. Masih malu-malu. Iya. Di situ Mbak Friska sudah pengalaman internasional. Kemudian ada lagi Dejan nih, pengalaman dari Mbak Friska ini ada ikut internship Tarlac Agricultural University dari Filipina. Nah itu juga kegiatan yang diadakan ya, maksudnya didorong oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang dimana mahasiswa juga harus berpartisipasi, Ya. benar ya? Kalau nggak salah kamu juga ikut ya Dejan? Saya ikut. Iya, betul. Dulu ya pendamping. Jadi apa namanya dari Tarlac Agriculture yang mahasiswanya belajar ke FEB. Jadi di situ mahasiswa dosen-dosen, nah itu didampingi sama mahasiswa terutama dari unit-unit. Nah itu ikut sebagai ya nggak tahu ya bahasanya mungkin asisten dosen kali ya kalau misalnya ini ya asisten dosen. Lebih kerennya asisten Iya dosen, asisten dosen, yes, lebih asisten dosen internasional lagi ya itu lebih keren ya. Mungkin bisa diceritakan ya Mbak Friska. Oh iya, jadi itu mahasiswa dari Tarlac University ya, Filipina. Itu mereka ada internship di FEB Unisma. Itu kegiatannya mengenai sociopreneur. Ya, jadi kewirausahaan yang fokusnya itu untuk membantu. Jadi kewirausahaannya itu membantu komunitas sosial gitu ya, kayak gitu. Jadi peran kita para unit ini termasuk mini bank, beberapa mahasiswa lainnya turut mendampingi mahasiswa dari Filipina untuk melakukan internship tersebut gitu. I see. Ya, mungkin setiap unit beda ya, maksudnya pembahasan ya. Kalau misalnya dari GI itu kemarin ada investment, ya. Kalau misalnya dari SMA itu apa ya saya lupa ya. Digital mungkin? Bukan. Pokoknya entrepreneur gitu lah. Saya lupa soalnya udah lama ya teman-teman. Sorry. Untuk Pak Ridwan, sorry saya lupa ya. Iya 2021 ya. Lagi-lagi masih relevan Iya, dengan masih relevan sekali. mata kuliah yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu. Jadi kita tuh nggak jauh-jauh gitu loh. Masih ada hubungan antara yang diajarkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan dunia internasional gitu loh. Dan ada pula nih, aduh banyak banget nih pengalamannya Dejan. Gila. Ada student Mbak Friska juga pernah berpartisipasi jadi student exchange di UTHM Malaysia ya, benar ya. Dulu itu secara online kalau boleh tahu. Online juga. Secara Soalnya online. kebetulan saya Itu- juga pernah ikut. Nah, Student Iya. Nation UTHM itu kita satu angkatan atau enggak? Kayaknya enggak deh. Soalnya aku angkatan pertamanya. Iya. Oh, angkatan pertama. Berarti Iya. sama Iqbal mereka ya? 2021. 2021. Iya 2021. 2021. Waktu itu masih Saya semester ikut batch 4. 2 soalnya. Ya itu. Oke. Jadi ada pun kegiatan-kegiatan internasional, bahkan Mbak Friska ini sudah menjajaki dunia internasional yang terus menerus ini sampai Iya. banyak sekali ini ya. Terus kemudian jadi LO. berpartisipasi di LO Inbound Iya. Mobility bersama dengan mahasiswa UTHM ya. UTHM. UTHM dan yang kemarin UITM. UITM kayaknya. ini, lucu ya ya. kita UITM, udah pindah. generasinya udah pindah loh. ke Iya, regenerasi. udah beda generasi. Sudah beda dari generasi, sorry. Ya ini ke international conference lagi nih dari Mbak Lutfia udah ikut beberapa internasional yang dari internal FEB juga itu sudah berpartisipasi juga ya. Ini ada untuk eksternal di sini ada Annual International Summit on Development and Economic Empowering atau AISDEE 2023. Nah itu baru-baru juga mungkin bisa diceritain nih Mbak. Jadi itu kegiatan international conference-nya baru aja kemarin. Wow. Kurang lebih hampir sama seperti Widat. Aku kan lagi skripsian juga di kakak-kakak. Dan Kakak-kakak. skripsinya alhamdulillah. Seharusnya kayaknya terbalik. Saya harus memanggil kakak-kakak ke Mbak Friska nih. Yoi. Iya. Oh iya. Jadi di international conference itu saya mempresentasikan paper saya mengenai financial technology fintech lending syariah dan di sana itu kalau sistemnya mungkin agak sedikit berbeda ya. Kalau di sana pertama kita itu submit abstrak dulu. Nanti
beberapa hari kemudian keluar LOA juga, tapi nanti LOA-nya itu dikirim melalui email. Wida juga kemarin gitu ya? Ya, lewat Oh email. ya, lewat email. Kemudian nanti keluar list siapa saja yang akan melakukan presentasi. Nah, pada saat kita presentasi, kita juga dihadiri dosen pembahas. Jadi dari profesor dan juga doktor juga turut hadir. Yang submit paper kan bukan cuma mahasiswa aja, tapi juga ada dari para dosen dari beberapa universitas di Indonesia dan juga luar negeri gitu pada saat itu. Dan setelah kita presentasi, nanti paper kita itu akan dibahas oleh profesor pembahasnya. Seperti itu sih. Jadi kita mendapatkan feedback dari dosen pembahasnya mengenai apa sih yang masih kurang, apa yang perlu ditingkatkan, dan bagaimana sih paper kita ini agar bisa standar sintak dan lain-lain. Itu semua dibahas dan akhirnya kita selain kita juga mendapati pengalaman untuk presentasi, kita juga mendapatkan insight untuk evaluasi ke depannya kayak gitu sih. Iya. Untuk teman-teman yang nggak tahu Sinta ya itu mungkin itu lembaga publish jurnal ya teman-teman. Ya itu lembaga Ya, publish standar jurnal yang, ya itu yang punya ya kredibilitasnya lumayan terpandang lah kalau misalnya di kalangan-kalangan dosen ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kesempatan international conference ya itu ambil aja teman-teman. Maupun ya siapin papernya, abstraknya yang tadi kalau misalnya dari Mbak Friska kan submit abstrak dulu, setelah itu baru submit paper yang untuk dipresentasikan ya. Ya itu ambil aja ya teman-teman ya. Maksudnya Betul. itu bermanfaat sekali lah ya. Sangat, dan itu mungkin akan jadi pengalaman buat kita gitu, pengalaman yang nantinya akan kita kembangkan terus menerus di ke depan, di masa depan. Tentunya nanti setelah kita keluar dari kampus tercinta ini, kita kan pasti akan menjajaki dunia yang lebih keras lagi gitu loh. Jadi itu sangat penting gitu ya Mbak ya. Oke. Mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Coba aja Pasti dulu. ada Pede jalan. dulu, pede dulu. Coba. Pokoknya coba. Berhasil Ya. enggak? Coba aja dulu. Yoi, yang penting kan udah berani mencoba. Iya, Berani itu bener. penting loh teman-teman. Gak Iya. semua orang berani untuk mencoba. Iya benar banget. Quotes of the day, tidak semua orang berani mencoba. Ya, Kayak hari lanjut ini nih. saya juga berani nih. Iya, Saya iya. walaupun tadi susah ngomong internasional ya. Ya. Kita lanjut nih Decan. Oke. Tadi kita udah mengenal nih dari masing-masing anggota unit mini bank ini memang luar biasa, baik pengalaman internasional maupun pengalaman nasional yang ada di internal maupun di eksternal. Kali ini kita mau membahas nih di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini kan lagi gencar internasionalisasi. Oke, aku Mungkin udah lain berhasil. kali kalau ada Gimana? bicara internasionalisasi kirim ke saya saja mungkin Oh ya. iya. Ya, lempar Siap, ke saya. Siap. Oke. Lagi gencar nih. Nah, itu dari jurusan akuntansi dan jurusan manajemen. Nah, di jurusan perbankan syariah ini kita belum mendapatkan internasional ya gitu. Nah, menurut teman-teman nih dari anggota unit mini bank nih, apa pendapat nih dari mahasiswa perbankan syariah khususnya yang nantinya akan memberikan upaya-upaya apa gitu untuk kita, ya seperti pesan sih sebenarnya, pesan atau mungkin apa yang mau akan kita lakukan gitu untuk nantinya perbankan syariah ini biar lebih go internasional gitu. Mungkin bisa dari siapa dulu nih? Mbak Friska Oh dulu ya, mungkin Mbak nih. Friska Nanti dulu ke ya, sana. ya. Yoi. Pengalamannya yang memang jauh Internasional ya, terus, pengalamannya ya. lebih banyak lah ya. Iya. Silakan. Pesan-pesan ya. Ya. Jadi untuk teman-teman nih dari perbankan syariah melihat globalisasi ini dari FEB Unisma ini sangat gencar ya untuk mengejar internasionalisasi ini. Jadi pertama itu ambil inisiatif terhadap kegiatan-kegiatan internasional. Sangat banyak ya tentunya, baik itu dari dalam kampus maupun di luar kampus, itu harus ada inisiatif untuk explore gitu ya. Dan berani mencoba itu sih sebenarnya, dari kita berani mencoba dan akhirnya kita ikut lagi belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya dan akhirnya kita punya pengalaman yang banyak di situ. Karena dari partisipasi teman-teman perbankan syariah ini dengan kegiatan-kegiatan internasional tersebut tentunya akan memberikan kontribusi terhadap akreditasi jurusan juga. Jadi intinya adalah harus memiliki inisiatif gitu. Benar. Ya, kebetulan nih teman-teman ya. Ini sedikit saja spill kalau misalnya ya
kegiatan-kegiatan internasional itu juga penting dalam kegiatan akreditasi fakultas, terutama prodi. Nah, kebetulan saya kan juga tim dari tim mahasiswa yang diwawancarai waktu akreditasi FIBA. Nah, itu kan jadi akreditasi itu bukan hanya dari fasilitas apa aja yang dikasih fakultas kepada mahasiswa, tapi kegiatan-kegiatan apa aja sih yang udah diambil mahasiswa di bidang internasional, skalanya Untuk internasional. mendukung ya? Iya, untuk Untuk mendukung itu. mendukung. Nah, maksudnya kan percuma kalau ada fasilitas yang diberikan tapi tidak ada tidak ada mahasiswa yang berpartisipasi dalam situ. Jadi kan partisipasi mahasiswa itu sangat penting dalam akreditasi internasional maupun nasional juga gitu. Jadi teman-teman untuk mahasiswa perbankan syariah, ya ini udah langkah yang sangat baik untuk ngambil kegiatan-kegiatan internasional. Maksudnya itu kan juga nantinya bakal mendukung sekali kalau misalnya mau melangkah ke akreditasi internasional begitu ya. Mungkin next ke Mbak Widat. Bener ya. banget. Kita bisa dengerin lagi nih pendapat dari mahasiswa perbankan syariah yang lain. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Menurut saya kalau diibaratkan ya, akuntansi sama manajemen ini udah menjadi orang tua gitu loh. Sedangkan perbankan syariah itu masih bayi gitu, masih baru lahir gitu. Jadi untuk prosesnya menuju internasional itu pasti sangat butuh effort, dan dari situ mahasiswa perbankan syariah harus benar-benar banyak berkontribusi untuk mengembangkan perbankan syariah agar lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, bagaimana salah satu caranya? Benar apa yang dikatakan oleh Friska, bahwasanya mengikuti kegiatan-kegiatan internasional ataupun nasional itu menjadi salah satu kontribusi kita untuk mengembangkan prodi, termasuk international conference, kemudian student exchange, kemudian MBKM itu, dan masih banyak lagi kegiatan yang harus diikuti oleh perbankan syariah, mahasiswa perbankan syariah begitu. Benar. Emang kegiatan-kegiatan yang lain selain dengan internasional, kita juga tahu kegiatan nasional yang perlu kita ikutin, yakni salah satu dari program-program yang memang sudah dicanangkan atau didorong oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk kita selaku mahasiswa melaksanakannya. Benar. Gitu Mumpung kan, ya. ada kesempatan, ya udah ikutin aja. Nanti masuk gak masuknya ya udah, yang penting kita udah mencoba. Benar. Iya. Kita lanjut nih pendapat dari teman-teman anggota mini bank, yakni saudara Tanzil. Oh, Mas saja ya. Mas Iya, dari Tanzil. tadi kenapa saya nggak panggil Mas Saudara. ya? Ya. Mas Tanzil ya, silahkan memberikan pendapatnya. Sekarang semester berapa ya, Mas? Semester 6 ya? 7? OTW 7 ya? OTW 7. Semester Iya. 7 nih. Iya. Ya, oke, Lumayan silakan tua, silakan. lumayan tua. Aduh. Lumayan. Sedikit. Oke, mungkin dari saya pribadi ya, kita jangan hanya mencari peluang, tapi memanfaatkan peluang. Karena peluang itu sangat banyak sekali dan kita harus berusaha memanfaatkannya. Baik dari informasi gitu kan, itu sangat cepat sekali. Nah, kita harus bisa menggunakan sebaik mungkin manfaat itu sehingga kita bisa berkontribusi lebih banyak. Nah, dari segi kegiatan bahwasanya tadi kan dijelaskan oleh Kak Denny ya, Kak Denny ya. Boleh, Nah, boleh. bahwasanya dalam kegiatan itu mahasiswa dan dosen itu ikut berpartisipasi. Nah, ini dibuktikan bahwasanya dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga mengikut sertakan dalam mahasiswa itu dalam kegiatan penelitian. Nah, karena saya juga pernah mengikuti penelitian yaitu tentang pengabdian masyarakat terhadap UMKM. Yang mana itu beserta dosen wali kelas Pak Syakur ya. Dan Ike juga, Mbak Nafa juga pernah mungkin ya untuk Waduh, penelitian iya, ya. iya. Nah, Sun ke ya, depan. itu sebagai bukti bahwasanya dosen juga mengikut sertakan kita gitu dalam kegiatan tersebut, seperti itu. Intinya memanfaatkan Peluang. peluang dan terus kita harus inisiatif ya. Benar. Inisiatif karena dari dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini selalu memberikan dorongan-dorongan. Sudah memberikan Sudah fasilitas pasti. penuh lah, fasilitas Ya, penuh yang benar. diberikan fakultas. Tentunya kita sebagai mahasiswa yang harus pintar-pintar memanfaatkan fasilitas itu kan gitu. Ya, benar sekali. Kita lanjut nih Decan. Boleh. Ke pendapat dari Mbak Ike. Oh, silakan. Oke, mungkin kalau misal diibaratkan ya, jurusan kita itu kalau misal dalam personal atau dalam seseorang individu, ibaratnya kalau misal kita mau mencapai keberhasilan atau kesuksesan itu kan masing-masing punya jalan sendiri gitu kan. Tidak bisa semuanya tuh disamaratakan. Misal jurusan manajemen sama akuntansi punya jalan untuk bagaimana cara jurusan itu lebih terkenal lebih luas gitu kan, dan lebih
intinya lebih terkuat lah atau tertinggi gitu. Nah mungkin kalau di jurusan kita dari masing-masing anggota tadi juga sudah menyampaikan banyak sekali kontribusi mengikuti kegiatan nasional atau bahkan internasional dari MBKM maupun kayak international conference gitu kan, itu masih juga terlibat. Terus juga kayak misal tadi Mas Tanzil juga sempat menyinggung terkait pengabdian masyarakat ya, iya. Yang mana kebetulan dosen wali kita sendiri yang kontribusi untuk di pengabdian itu tadi juga sangat berterlibat juga mahasiswa gitu kan, yang mana nanti mendukung UMKM tepatnya di Kedung Gandang kalau nggak salah ya di Kedung Gandang, dimana UMKM di sana kan banyak gitu kan ibu-ibu yang melaksanakan UMKM gitu. Oh benar luar biasa memang ya pendapat-pendapat dari teman-teman ini. Kita lanjut ke pendapat yang terakhir. Itu penting ya sebentar. Kita bentar, penting ya gimana? kayaknya kalau misalnya pengembangan UMKM dan lain-lain itu juga, maksudnya bukan cuma PBS toh yang harusnya kita juga dari SME mungkin punya ide-ide, teman-teman SME mungkin yang punya ide-ide untuk mengembangkan UMKM ya, nggak usah di desa-desa tapi di sekitar Unisma mungkin kan banyak tuh di samping-samping. Ya, itu menarik tuh untuk jadi program kerja teman-teman. Lanjut nih ke Mbak Lutfia, mungkin pendapatnya terkait internasionalisasi. Ya, mungkin Ini kayak kalau pendapat saya, menurut saya terkait internasionalisasi jurusan perbankan syariah di FEB Unisma. Menurut saya akreditasi ini menjurus ke akreditasi kan ya. Akreditasi itu tidak melulu tentang fasilitas aja, tapi sedikit banyak adalah tentang mahasiswanya. Maka dari itu kalau akuntansi sama manajemen aja bisa terakreditasi internasional, itu berarti perbankan juga bisa. Gitu. Karena fasilitasnya harus bisa tentunya. Fasilitasnya kan yang diberikan sama fakultas sama-sama aja sama. kan. Iya betul. Jadi menurutku ini emang peran dari mahasiswanya aja. Mungkin ya. Mungkin yang kurang, bukan yang kurang. Yang perlu ditingkatkan lagi adalah dari peran mahasiswanya untuk juga. Iya. Ya menurutku perkara waktu aja sih ya, mungkin kan ya mungkin fakultas maksudnya prodi manajemen dan akuntansi kan mungkin umurnya lebih sudah lebih dulu kayak gitu kan, dan perbankan syariah kan ya bisa dibilang baru ya, itu kan mungkin perkara waktu, mungkin dalam waktu dekat ya kita sangat-sangat mendukung. Kita masih dalam proses untuk menuju ke situ. Startnya kan beda antara akuntansi dan manajemen dan juga perbankan syariah. Benar ya, sekali. Seperti itulah. Begitu ya teman-teman. Begitu ya teman-teman. Jadi bukan hanya fasilitas yang diberikan, tapi kembali lagi ke mahasiswa mau nggak sih, atau dorongan mahasiswa bisa nggak sih memanfaatkan fasilitas-fasilitas itu ya. Itu gambaran besar, mungkin garis besar yang bisa saya tarik dari pendapat-pendapat teman-teman PBS terkait internasionalisasi prodinya gitu. Ya benar sekali. Jadi untuk calon mahasiswa baru nih ya, yang mau mendaftar di jurusan perbankan syariah, ayo segera daftar. Dan mari kita berjuang bersama untuk mengembangkan jurusan perbankan syariah ini menjadi internasional. Benar ya. Ya betul sekali. Kita tepuk tangan aja. Next ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Ya mungkin upaya mengimbangi kegiatan-kegiatan yang ada di fakultas, yang diikuti juga kan, ini ada unit-unit ya, mereka kan berperan di unit. Nah itu cara ngimbanginya gimana sih waktu untuk mengimbangi kegiatan-kegiatan tersebut dengan perkuliahan mungkin ya. Iya, dari optimalisasi sih menurut dari teman-teman unit mini bank ini, kira-kira apa yang mau ditingkatin dari unit mini bank ini untuk nantinya, untuk kedepannya dapat memberikan fasilitas atau apapun itu yang berhubungan untuk mahasiswa ini biar lebih go internasional gitu di unit mini bank gitu. Mbak Ika nih mungkin selaku ketua umum. Mbak Ika atau Mas Tanzil boleh bebas. silakan. Saya aja deh yang kasih pendapat. Oke. Saya jawab ya. Untuk mengimbanginya ya dari segi peran gitu kan. Tadi kan bahwasanya dikatakan mini bank ini baru dari segi operasional ya, hanya menerima untuk pembayaran praktikum. Nah harapan saya kedepannya itu mungkin untuk pembayaran yang lainnya itu bisa juga melalui mini bank. Karena memang mini bank ini juga udah standar dengan bank syariah gitu. Nah untuk mengimbangi dari
internasionalisasinya, mungkin saya harap juga dari mahasiswa Minibank juga bisa berperan aktif gitu kan, dan bisa Berkontribusi. ya berkontribusi memberikan eksistensinya gitu, sehingga bisa dikenal itu bukan hanya dari kalangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, tapi dikenal dari universitas juga, dan juga bisa dikenal malah lebih dari luar universitas. Karena memang kemarin juga sempat ada kunjungan ya terkait Betul. apa tadi, industri ya, studi industri ya. Oh ya, studi industri yang dikunjungi. Oh, mohon maaf. Studi industri atau studi banding? Studi banding ya, studi banding ya. Studi Saya banding dari Himaprodi Perbankan Syariah bersama dengan Himaprodi Perbankan Syariah dari UIN Malik Malik Ibrahim Ibrahim. Malang. Panjang kali ya. Eh. Iya ya, panjang banget ya. Ya UIN Iya, Maliki UIN Malang Maliki ya. Dari situ mereka ternyata juga punya mini bank mereka gitu. Juga punya mini bank sendiri, dan memang dari sana pun juga sama belum optimal untuk operasionalnya gitu. Jadi kita waktu itu kita saling sharing gimana ya untuk optimalisasi dari mini bank masing-masing ini harus seperti apa gitu loh. Jadi untuk pengalaman-pengalaman seperti itu memang harus kita lebih banyakkan gitu ya, lebih banyak agar nanti kita kedepannya dapat memberikan yang terbaik nih, fasilitas baik dari pengurusnya maupun nanti dari mahasiswa-mahasiswanya gitu ya, dari unit tersebut gitu. Lagi-lagi mungkin perkara waktu ya teman-teman. Iya, ya. benar Mungkin sekali. Akan lebih jauh ini akan berjalan, maka lebih akan banyak pengalaman-pengalaman yang di Jam terbangnya akan betul lebih jam lancar. terbang akan lebih lancar. Iya. Benar ya. Mungkin Oke, kita bahas apa lagi nih Decan? Kayaknya itu sih, mungkin mahasiswa-mahasiswa atau mungkin siswa-siswa yang akan mau mendaftar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini perlu tahu nih, iya, iya. kenapa atau mengapa dari mahasiswa ini atau kita-kita yang ada di sini tuh memilih jurusan di FEB Unisma gitu. Terutama perbankan syariah. Iya, terutama perbankan syariah nih teman-teman. Jadi mungkin kita bisa tanya nih satu-satu alasan kenapa nih teman-teman memilih jurusan perbankan syariah, dan mungkin bisa agak ayo kita ke jurusan mengajak perbankan teman-teman syariah. adik-adik yang mungkin sekarang SMA, dan kebetulan sekarang FEB Unisma juga tengah menjalankan proses pendaftarannya sampai nanti awal September kalau nggak ya. salah ya. Itu teman-teman ya, mungkin teman-teman di sini bisa nih ngajak adik-adiknya mungkin ya untuk belajar di FEB Iya, Unisma, benar terutama sekali. di prodi perbankan syariah. Ya. Gimana nih Mbak Lutfia dulu mungkin? Langsung aja nih. Boleh, nggak Apa? apa-apa. Kenapa aku dulu? Ya boleh, nggak apa-apa. Kamu dulu. Oh, kalau aku sendiri sih kenapa milih perbankan syariah, karena yang pertama berangkat dari jurusan saya ketika SMA itu ekonomi. Terus kenapa perbankan syariah? Kalau dari saya sendiri ya personal itu dari tiga jurusan di sini, akuntansi, manajemen, perbankan syariah. Saya lihat perbankan syariah itu paling enggak gitu sih. Dari peluangnya, maksudnya kayak peluang yang saya baca ya saat itu, anak lulusan SMA baca peluang kayak ya. Kalau saya pikir saat itu manajemen tuh terlalu luas gitu. Akuntansi aduh juga gitu ribet gitu. Jadi makanya saya pilih perbankan syariah yang kan baru juga gitu kan. Saya pikir waktu itu wah ini peluang di lapangan kerjanya mungkin akan lebih mudah gitu daripada yang lain. Itu sih, itu alasan personal. Terus teman-teman kenapa harus ke perbankan syariah? Ya pertama karena peluangnya mungkin lebih kecil. Sorry. Maksudnya ya lawan kerjanya peluang lebih besar daripada ekonomi, manajemen dan akuntansi. Terus pilihannya fakultas ekonomi juga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang, termasuk salah satu fakultas unggul di Unisma kan. Jadi gas lah. Gak usah ya, tunggu apa lagi ya gitu. Ya mungkin lanjut nih ke Mbak Ike, gimana nih pendapatnya, kenapa sih milih jurusan perbankan syariah? Oke, ini mau jawaban jujur apa? Boleh jawaban jujur, Harus sih kayaknya. jujur Harus dong, jujur nih. harus Kayak gini. jujur. Eh, Tapi yang baik jujurnya. Oke, mungkin sama ya kayak Mbak Lutfia ya, berangkat dari jurusan SMA kan saya ambil fokusnya di IPS gitu. Dan dari IPS pun saya lebih suka atau mungkin minat itu lebih ke ekonomi gitu.
bukan ke geografi ataupun yang sosiologi gitu kan. Jadi dari ekonomi kan kita istilahnya ada pelajaran seperti kayak akuntansi gitu kan, bagaimana cara menyusun laporan keuangan sampai dengan nanti istilahnya banyak macam jurnal lah gitu kan ya. Kayak di akuntansi maupun manajemen juga pasti belajar gitu. Nah mungkin itu sih alasan yang kenapa saya masuk di perbankan syariah. Mungkin awalnya saya mikir masuk di perbankan yang konven gitu kan ya istilahnya. Tapi karena ya mungkin rezekinya di sini jadi masuk di syariahnya gitu. Tepuk tangan. Oke. It's okay. Sudah kalau berjalan di syariah itu selalu berjalan ke jalan Jalan yang yang lebih benar. baik, jalan yang benar gitu ya. Menurutmu aku tidak gitu. Bukan begitu. Enggak, bukan begitu, saya bukan tidak begitu. bilang begitu. Ya langsung. Iya lagi. Teman-teman saya dikeroyok nih teman-teman ya. Mohon bantuannya. Ya mungkin ke Mas Tanzil nih. Kenapa memilih perbankan syariah? Oke, ini cerita ya, kalau dari asal muasal itu mungkin agak aneh ya. Karena jurusan aliyah saya itu, dulu jurusannya itu keagamaan. Nah kenapa kok bisa masuk perbankan syariah? Karena memang dulu juga saya ketika aliyah itu suka jualan, suka dagang, suka dengan bau-bau yang ekonomi, wirausaha. Marketing. Nah, marketing. Nah, di sana bahwasanya saya juga jurusan keagamaan gitu kan. Berarti ada syariah-syariahnya gitu. Nah, otomatis cocok gitu kan. Saya juga menyadari bahwasanya sektor ekonomi ini kan terus berkembang gitu. Iya, Terus betul. maju gitu kan. Nah, ketika saya melihat Unisma ini, wah ada perbankan syariah nih. Nah, dari segi pikiran saya tentang bank ya, ini prospek kerjanya bagus gitu. Waduh. Orang-orangnya rapi gitu, keren-keren gitu kan. Ya seperti Nah, sekarang ini iya. ya kan. Dituntut harus rapi. Ya gitu itu sebenarnya alasan sisi lain lah gitu kan, di lain tujuan utama tadi itu kan. Nah sehingga saya memilih perbankan syariah ini ya tadi itu prospek kerja gitu kan, dengan kerja yang sangat totality gitu kan, yang sangat mumpuni dan baik dari segi manajemennya seperti itu. Menarik sekali teman-teman. Ya, mungkin ini sekalian nih karena ada kakak-kakak yang di angkatan 2019 yang tengah menyusun skripsi dan OTW lulus. Nah, mungkin kita sembari mengajak teman-teman adik-adik SMA untuk kuliah di perbankan syariah dan kenapa mereka memilih perbankan syariah. Mungkin kita tanya juga nih, mungkin fasilitas-fasilitas apa yang diberikan fakultas terkait dalam penyelesaian studi mereka di program studi perbankan syariah nih mungkin dalam ya. menuntaskan skripsi Iya. gitu ya. Nah mungkin Mbak Widat, ya jadi kayak apa ya, dukungan-dukungan fakultas dalam ayo kalian nyelesain skripsi gitu loh, maksudnya ngerti nggak? Kayak kalian menyelesaikan skripsi ada dukungan dari fakultas, mengerti? Kalau tidak Ya. kuat bisa angkat tangan. Dukungan, Tambahkan nggak tangan. fasilitas, bukan cuma fasilitas tapi dukungan fakultas dalam kalian menyelesaikan skripsi gitu, nah, mungkin. Ya. Dukungan. Ya. Kalau dari dukungan itu sendiri ya pasti dari ini ya, pendampingan penyusunan skripsi tersebut, sama juga seperti updatean kira-kira isu-isu apa sih yang sekarang ini sedang marak-maraknya mengenai perbankan syariah atau keuangan Islam. Sebenarnya di jurusan perbankan syariah itu tidak hanya membahas Islamic banking saja, tetapi kita juga mempelajari lebih luas. Jadi ada keuangan Islam, ada akuntansinya juga, ada hukum Islamnya, ada dari Bahasa Arab sisi, ya? iya, ada bahasa Arabnya juga, teman-teman. Terus ada juga dari sisi teknologi keuangan sekarang seperti fintech. Jadi apabila teman-teman nanti masuk di jurusan perbankan syariah, tidak hanya berpatok mempelajari mengenai perbankan saja, tetapi jauh lebih luas. Jadi itu prospeknya tidak hanya stuck di situ aja ya. Jadi apalagi di Indonesia sekarang sebagai negara dengan populasi Islam terbesar, saat ini sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan ekonomi Islam di negara ini. Jadi untuk prospek ekonomi syariah ke depannya itu sangat besar, dan kita yang berkecimpung di perbankan syariah ini turut bisa terjun ke dalam aspek-aspek tersebut ya, dalam bidang-bidang tersebut kayak gitu Mendukung, sih. apalagi sekarang yang lagi kencangnya itu industri halal, Ya, semacam industri itu, halal. ya kan? Pariwisata halal. Ya benar sekali. Itu masuk di penelitian-penelitian yang terdahulu itu loh. Penelitian-penelitian dari angkatan sebelumnya itu juga banyak yang seperti membahas tentang luasan ekonomi syariah gitu ya. Jadi
gak ada keraguan lagi sih harusnya kalau misalnya kita itu harus masuk di jurusan perbankan syariah. Lanjut nih ke pendapatnya Mbak Widat nih, gimana nih? Kurang lebih sama ya kayak Friska. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu nanti di perbankan syariah kayaknya cuma masalah Bahas bank-bank, masalah bank-bank aja. Kayaknya bakal boring, bakal bosen gitu. Enggak, tenang. Jadi di dalam perbankan syariah itu seperti yang dibahas oleh Friska, bahwasanya kita juga membahas bagaimana manajemen keuangan Islamnya, kemudian bagaimana akuntansinya, bagaimana tadi industrinya, dan juga masih banyak lagi yang ada dalam perbankan syariah. Jadi untuk teman-teman yang masih, nah untuk kalian-kalian yang akan menyusun skripsi itu jangan berpatok pada judul yang hanya tentang bank-bank syariah saja, tapi ada banyak yang harus kalian teliti tentang syariah-syariah seperti tadi sektor Islamnya bagaimana, kemudian untuk manajemen Islamnya bagaimana, dan itu sangat menjadi apa ya, rujukan untuk kalian menyusun skripsi nanti. Jadi benar, fintech itu menarik sekali. Pokoknya benar, hangat-hangat- vintage Islam itu hangat-hangatnya nih. iya sangat sekarang untuk vintage Islam itu udah mulai merambat ya. Soalnya banyak sekali PT-PT yang menggunakan vintage syariah itu, begitu. Begitu ya, Mbak Nafa, ingat ya teman-teman ya. Yep. Bawa Semangat ya teman-teman untuk yang lain. angkatan-angkatan ini Semangat. untuk menyusun Semangat, skripsi. Ya mungkin, ya Mbak Nafa mungkin. Oke, lanjut aja, Ada- nggak apa-apa. Enggak. Udah selesai. Oh, enggak. Oke, kita tadi sudah mengupas habis terkait Yeah. dengan di unit mini bank atau unit Islamic Bank Laboratory di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan tentunya kita juga sudah tanya-tanya banyak ya tentang mahasiswa jurusan perbankan syariah, bagaimana peran mereka, terus kemudian bagaimana peran mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan internasional, terus apa yang upaya yang ingin mereka kembangkan untuk nantinya jurusan perbankan syariah itu bisa go internasional gitu. Kita udah tahu semua ya. Yang pasti dan yang utama adalah kita jurusan perbankan syariah itu tentunya nggak mau kalah sama manajemen dan akuntansi yang harus go internasional juga gitu. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru nih, ayo yuk kita gabung di jurusan perbankan syariah dan kita kembangkan upaya-upaya kita nantinya yang akan direalisasikan nih, yang kemudian nanti akan mewujudkan jurusan perbankan syariah yang Go international. Yap, betul sekali. Ya Oke. mungkin ini karena keterbatasan waktu juga ya Mbak Nafa. Iya, karena betul udah, sekali. kita sudah mengupas tuntas juga terkait jurusan perbankan syariah, terus terutama ke mini banknya. Nah, Yep. kita udah mengupas tuntas dan lulusannya ada testimoni juga tadi Iya. ya. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir nih, mungkin kita minta closing statement nih dari teman-teman yang ada di sini. Boleh. Boleh? Ya, oke. Konsep closing statementnya kayak gimana nih? Ya mungkin Mas Decan? bisa quotes. Nah, itu bisa quotes nih. Kalian menyiapkan Boleh, quotes. boleh. Nanti tenang, quotes yang ini bukan cuma nganggur ada di IG, ada di YouTube, tapi kita akan upload di IG kita. Jadi kalian bisa repost nih ya. Oh iya, bisa benar. di-repost. Nah, mungkin ya boleh quotes, boleh masukan-masukan mungkin ke adik-adik tingkat. Harapan. Iya, harapan ke depannya. untuk kalian ke depannya seperti Yaps. apa gitu. Yaps, ya mungkin dari mana Mbak Lutfia dulu mungkin boleh. Closing statement, saya mau ngasih itu aja sih. Harapan, ya mungkin harapan. Harapannya, gini aja, kesan ya. Kesan dari, Boleh. ya boleh. semuanya. Semuanya. Dari pertama saya masuk di perbankan syariah itu ndak tahu satupun tentang perbankan syariah ya, maksudnya no clue or anything. Dan sekarang aku boleh nggak ya bilang gini kayak, wah aku jatuh cinta sama perbankan syariah. Serius? Iya beneran. Maksudnya kayak, wah. Iya tentunya. Ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis membuatku jatuh cinta terhadap jurusan perbankan syariah. Maksudnya ilmu perbankan syariah in general, like, ya, it's little. Ya. Gitu aja, cukup ya. Boleh. Nggak apa-apa. Cukup sih itu untuk taruh di IG ya. Cukup banget. Nah, mungkin ke Mbak Ika nih. Closing statement. Tadi mungkin waktu
menyampaikan alasan kenapa masuk perbankan syariah gitu kan. Kayak istilahnya tersesat di jalan yang baik gitu kan. Tapi justru Di jalan yang baik. tapi Boleh, justru boleh. setelah masuk di perbankan syariah, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang gitu kan, itu justru bisa memberikan saya pengalaman yang luar biasa, terutama di tadi kegiatan nasional, terutama MBKM gitu sama teman-teman gitu kan. Yang mungkin ketika saya berkuliah selain di Unisma, mungkin belum tentu saya bisa berkecimpung atau bisa berkontribusi mendapatkan kesempatan untuk lebih lolos besar, iya dan juga bergabung di MBKM gitu kan ya. Mungkin gitu. Untuk kesan yang luar biasa kuliah di Unisma khususnya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yoi. Tepuk tangan untuk Mbak Ika. Lanjut nih, mungkin ke Mas Tanzil Ilham. Oke, berhubungan atau berkaitan dengan tadi terkait alasan juga sama, saya sangat menikmati sekali di perbankan syariah ini karena kita belajar dari sisi manajemennya, akuntansinya, terus yang terpenting itu syariahnya. Karena saya lebih menguatkan syariahnya gitu. Ekonomi dengan syariahnya itu Masya sangat Allah. penting sekali gitu Masya kan. Allah. Sangat luar biasa gitu. Dimana kita bisa mengimbangi ekonomi dengan ilmu syariah gitu, yang berpatok syariah gitu. Nah seperti itu, jadi saya harap buat teman-teman daftar gitu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya yang nanti daftar fakultas jurusan perbankan syariah, jangan ragu dan jangan bimbang ya. Otomatis harus yakin bahwasanya perbankan syariah itu enak gitu dan nyaman seperti itu. Tepuk tangan untuk Mas Tanzil Ilham. Iya. Lanjut ke Mbak Widat. Baik, terima kasih. Ini mungkin pesan-pesan saya untuk adik-adik tingkat di bawah saya dan juga mahasiswa yang akan masuk dalam terutama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbankan Syariah. Yang pertama yang harus kalian lakukan itu curi start untuk melakukan apa yang akan kalian lakukan ke depannya. Misal semester 1, semester 2, nanti semester 3 aku akan ikut organisasi, kemudian akan ikut unit-unit UKM yang ada di fakultas, kemudian akan ikut FBKM ataupun internasional-internasional lainnya. Kemudian yang kedua adalah belajar bahasa Inggris. Karena belajar bahasa Inggris itu sangat penting. Kalian kan udah tahu ya. Kalau sekarang di dunia perusahaan ataupun dunia kerja itu di mana-mana TOEFL itu udah sangat penting. Jadi untuk masa-masa kita di masa perkuliahan ini sangat penting untuk melakukan belajar bahasa Inggris. Sebab sangat penting lah bahasa Inggris untuk di dalam dunia pekerjaan nanti. Kemudian yang terakhir membagi waktu, bagaimana cara kalian untuk mengikuti organisasi, kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan internasional dan nasional, dan bagaimana kalian mengikuti kuliah. Itu kalian nanti bisa membagi waktu bagaimana memanage itu semua begitu. Dan untuk saya dapat quotes dari TikTok ya. Dan juga kebetulan saya masukkan dalam skripsi saya. Boleh. Nah, itu berkaitan dengan struggle kita untuk menuju internasionalisasi yang tadi itu, untuk mengejar akuntansi dan juga manajemen. Gini, orang lain itu gak akan paham akan struggle dan juga masa sulitnya kita. Yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories-nya saja. Nah, jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi untuk teman-teman kalian, untuk teman-teman semua tetap berjuang untuk memperjuangkan perbankan syariah menuju internasional. Tepuk begitu. tangan yang meriah untuk Mbak Widat. Ya penting banget bener apa yang dikatain Mbak Widat, kalau misalnya belajar bahasa Inggris itu penting sekali teman-teman, karena ya bukan cuma untuk kalian, ya untuk kalian pribadi juga, maksudnya dengan belajar bahasa Inggris mungkin peluang atau apa ya, ya ada punya nilai plus lah untuk mendaftar ke pekerjaan, dan TOEFL itu sangat penting ya teman-teman. Sekarang FEB juga ada buka TOEFL batch 2, betul Mbak Lutu ya? Benar, jangan lupa daftar untuk adik-adik maba 2021 ya, silakan bisa daftar TOEFL karena itu penting juga untuk kalau yang bertanya-tanya sertifikat TOEFL-nya untuk apa? Ya ini contohnya ini teman-teman yang ada di sini, kegiatan-kegiatan internasional itu tidak akan tidak akan lepas dari TOEFL, benar. Mungkin kita ke Mbak Friska nih, closing statement yang terakhir. Ya, Oke. silakan. Mungkin kalau dari aku sedikit aja pesan untuk mahasiswa ya, untuk mahasiswa perbankan, bisa juga untuk umum. Yang paling penting adalah please tanamkan growth mindset. Karena ketika kita memiliki growth mindset, apapun struggle kita di dalam perkuliahan ini, kita akan terus memiliki
rasa untuk berkembang gitu, tidak hanya stuck di situ saja. Kita akan memiliki perasaan untuk selalu explore, untuk selalu berkolaborasi. Apalagi sekarang itu zamannya bukan competition lagi, tapi sekarang itu zamannya kolaborasi. Jadi please tanamkan growth mindset dimanapun kalian berada, baik itu di perbankan syariah, manajemen maupun akuntansi, dimanapun kalian berada, pokoknya tanamkan growth mindset. Itu aja sih. Benar sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Friska. Tepuk tangan untuk bintang tamu semuanya ini yang sangat-sangat luar biasa ya. Podcast ini sangat menarik sekali membahas tentang perbankan syariah dan lain-lain. Mbak Nafa nih mungkin aku mau tanya ke Mbak Nafa mungkin pendapatnya. Masukan-masukan apa yang bisa dimasukkan untuk perbankan syariah nih? Kebetulan kan Mbak Nafa juga mahasiswa perbankan syariah. Waduh, kenapa saya jadi ya nggak apa-apa dong, kan bebas. Ini kan podcast kan bebas mau tanya siapa. Oke, jadi menurut saya yang pasti adalah tetap di awal adalah tentang inisiatif. Apabila kita seorang mahasiswa memiliki inisiatif, semua dorongan dan apapun itu yang diberikan oleh fakultas ataupun dosen, dekan, siapapun itu pasti akan nanti jatuhnya ke kita gitu loh. Inisiatif-inisiatif yang akan muncul dari diri kita ini akan menumbuhkan kualitas dan kapasitas dari diri kita sendiri. Jadi untuk mahasiswa perbankan syariah itu usahakan kalian semua itu harus memiliki inisiatif yang kuat, percaya diri, kemudian untuk keberanian juga harus kalian tingkatkan. Karena dengan itu semua akan menumbuhkan sifat-sifat yang memang nantinya akan membawa kita semua itu menuju kesuksesan. Masya Gitu deh, Jan. Tepuk tangan untuk Mbak Nafa. Ya. Malah jadi quotes ya. Kan Yep. tanya quotes bintang tamu malah. Iya, ini aku jadi bintang tamu tuh host sih sebenarnya. Dua-duanya nggak apa-apa, namanya podcast ya teman-teman. Ya, Oke, itu oke. terima kasih teman-teman ya, terima kasih bintang tamu semuanya yang Iya, udah terima hadir di kasih sini. untuk Bintang unit tamu. Mini Bank, Iya, sukses iya. selalu ya. Terima kasih. Ya, untuk teman-teman di luar sana jangan ragu lagi kalau misalnya mau cari kuliah, ya. Tetap Yuk. pilihan utama, mungkin Yap, menjadi pilihan betul utama sekali. untuk kuliah di Unisma, terutama di Fakultas Ekonomi dan Ekonomi Bisnis. dan Bisnis. Ya, boleh perbankan syariah, ada 3 prodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, itu bisalah kalian pilih sesuai minat dan bakat kalian. Ada manajemen, akuntansi, dan yang terakhir yaitu Ya. jurusan perbankan syariah. Ya, So, jangan lupa daftar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Ya, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa follow IG kita SME_FEB Unisma. Jangan lupa follow IG FEB Unisma. Subscribe IG kita Media Kreatif FEB Unisma. Terus subscribe IG di live streaming ini juga ada FEB Unisma. Ya, FEB Unisma _Malang TV. Maaf kalau salah, jadi bisa dicek lagi. Ketahuan nggak follow nih. Saya subscribe ya Oh, teman-teman ya. subscribe. Saya Oke, subscribe, oke, oke. saya subscribe. Nah, jangan lupa kalau misalnya teman-teman ada IG mungkin Mini Bank belum ada? Belum ada. Mungkin PBS ini. Iya. Soon pasti ada ya. PBS mungkin punya IG? HMJ Perbankan Syariah. Oke, bisa di-follow tuh teman-teman ya. Ya, Oke. masuk-masuk dikit tidak apa-apa lah. Gitu ya. Ya teman-teman, terima kasih. Jangan lupa pantengin terus Ngobas. Di episode selanjutnya kita pasti akan kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Mungkin Yap. episode depan ini sangat spesial, sangat Benar spesial sekali, nih. Bombastic gitu Yoi, ya. Waduh. karena bintang tamunya adalah tidak bisa di-spill nih teman-teman ya. Tidak bisa di-spill karena sangat spesial. Episode Yap. sebelumnya kita kedatangan Tech Center yang membahas Iya. tentang prestasinya juga Prestasi, dari ya, video benar. profil tentang perpajakan. Nah, ke depan ini sangat spesial nih, harus dipantengin nih. Jangan sampai kelewatan di episode 17 atau 16? Iya, 17. 17. Sekarang 16. Iya, sorry. Saya terlalu banyak episode jadi lupa ya teman-teman ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa yang tadi udah kita saranin, follow IG dan subscribe YouTube. Nah, terima kasih. Jangan lupa kuliah di FEB Unisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Kok tidak selesai?